Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyeraden Sekar. Saya akan membahas tentang bisnis model dan konsep. Pertama-tama, saya akan membahas tentang apa itu bisnis model. Jadi, bisnis model itu adalah seperangkat kegiatan yang direncanakan untuk menghasilkan keuntungan di pasar. Nah, kadang-kadang model bisnis itu disebut dengan proses bisnis. Jadi, mungkin ada beberapa orang yang mikir kalau misalnya model bisnis itu sama dengan strategi bisnis, tapi nyatanya enggak. Secara detail, model bisnis itu membantu para profesionalitas untuk menggagas bisnis di tingkat abstrak, lalu mengujinya di tingkat nyata. Beda dengan strategi bisnis. Jadi strategi bisnis itu disusun untuk membuat perusahaan berbeda secara strategis terhadap pesaing-pesaingnya. Jadi model bisnis dulu dirancang, baru setelah itu strategi bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 8 kunci elemen bisnis. Jadi, apa aja sih 8 kunci elemen bisnis itu? Yang pertama, saya akan menjelaskan value proposition. Value proposition atau proposisi nilai itu adalah jantungnya dari model bisnis. Nah, proposisi nilai ini menentukan bagaimana produk atau layanan perusahaan memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Nah, untuk mengembangkan atau menganalisis proposisi nilai perusahaan yang harus dipahami itu adalah mengapa pelanggan itu lebih memilih perusahaan Anda dibanding perusahaan lain, dan apa yang disediakan perusahaan Anda dan apa yang bisa dilakukan perusahaan Anda yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, secara singkat itu value proposition adalah alasan mengapa pelanggan itu lebih memilih kita dibandingkan yang lain. Nah, salah satu value proposition yang baik adalah manfaat yang menyelesaikan permasalahan pelanggan. Setiap value proposition ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Nah, value proposition juga bisa merupakan cara baru dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, mungkin juga value proposition ini memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi ada nilai tambahnya. Secara praktis itu, value proposition ini dapat merupakan harga yang murah, terus juga pengiriman tepat waktu, terus pembayaran yang fleksibel, kualitas barang, kualitas layanan, dan yang lainnya. Yang kedua, saya akan membahas tentang revenue model. Revenue model atau model pendapatan perusahaan ini menggambarkan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, menghasilkan laba, dan menghasilkan pengembalian superior atas modal yang diinvestasikan. Nah, revenue model di dalam e-commerce itu ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah advertising revenue model. Jadi, pendapatan ini diperoleh dari biaya pemasangan iklan dari customer, site content, dan service draw hits. Terus juga ada subscription revenue model. Nah, pendapatan ini tuh diperoleh dari biaya berlangganan dari customer. Terus yang ketiga itu ada transaction fee revenue model, atau pendapatan ini tuh diperoleh dari penyedia jasa atau portal e-commerce melalui fee atau komisi penjualan barang dan jasa. Terus yang terakhir itu adalah sales revenue model. Nah, pendapatan ini diperoleh dari keuntungan jual beli. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang competitive environment. Apa itu competitive environment? Competitive environment atau lingkungan kompetitif perusahaan itu mengacu pada perusahaan lain yang menjual produk serupa dan bersaing di tempat pasar yang sama. Nah, ini juga mengacu pada keberadaan produk pengganti dan potensi pendatang baru ke pasar, serta kekuatan pelanggan dan pemasok atas bisnis Anda. Jadi, lingkungan kompetitif untuk perusahaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seberapa banyak pesaing yang aktif, terus seberapa besar operasi mereka, beberapa pangsa pasar masing-masing pesaing, terus seberapa menguntungkan perusahaan-perusahaan, dan bagaimana mereka memberi harga produk mereka. Terus perusahaan juga biasanya memiliki pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Nah, pesaing langsung adalah perusahaan yang menjual produk dan layanan yang sangat amat mirip dan menjadi segmen pasar. Itu contohnya tuh kayak mie sedap dan Indomie. Terus yang kedua itu adalah persaingan tidak langsung, yaitu pesaing di mana produk yang dimiliki itu berbeda, namun bisa dijadikan sebagai barang pengganti. Yang kelima, saya akan membahas tentang competitive advantage.
Perusahaan itu mencapai keunggulan kompetitif ketika mereka dapat melakukan atau menghasilkan produk yang unggul, terus bisa membawa produk ke pasar dengan harga yang lebih rendah daripada pesaing mereka. Perusahaan juga bersaing dalam cakupan. Nah, beberapa perusahaan itu dapat mengembangkan pasar global, sementara perusahaan lain itu hanya dapat mengembangkan pasar secara nasional atau regional. Terus juga perusahaan yang dapat menyediakan produk unggulan dengan biaya terendah berdasarkan global benar-benar sangat diuntungkan. Perusahaan mencapai keunggulan kompetitif karena mereka entah bagaimana itu dapat memperoleh akses diferensial ke faktor-faktor produksi yang ditolak oleh pesaing mereka, setidaknya dalam jangka pendek. Terus juga beberapa keunggulan kompetitif disebut tidak adil. Keuntungan kompetitif yang tidak adil terjadi itu ketika satu perusahaan itu mengembangkan keuntungan berdasarkan pada faktor yang tidak bisa dibeli oleh perusahaan lain. Yang keenam, saya akan membahas tentang market strategy. Tidak peduli seberapa hebat kualitas perusahaan, strategi pemasaran dan pelaksanaannya itu seringkali sama pentingnya. Nah, konsep atau ide bisnis terbaik akan gagal jika tidak dipasarkan dengan baik kepada pelanggan potensial. Segala sesuatu yang kalian lakukan untuk mempromosikan produk dan layanan perusahaan Anda kepada pelanggan potensial dikenal sebagai pemasaran. Nah, strategi pasar adalah rencana yang Anda kumpulkan yang merinci dengan tepat bagaimana Anda ingin memasuki pasar dan menarik pelanggan baru. Yang ketujuh adalah organizational development. Semua perusahaan yang baru khususnya membutuhkan organisasi untuk mengimplementasikan rencana dan strategi bisnis mereka secara efisien. Nah, banyak perusahaan e-commerce dan banyak perusahaan tradisional mencoba strategi e-commerce setelah gagal karena mereka itu tidak memiliki struktur organisasi dan nilai-nilai budaya yang mendukung yang diperlukan untuk mendukung bentuk-bentuk baru perdagangan. Terus juga perusahaan yang berharap untuk tumbuh dan berkembang perlu memiliki rencana untuk pengembangan organisasi yang menggambarkan bagaimana perusahaan akan mengatur pekerjaan yang perlu diselesaikan. Nah, biasanya itu pekerjaan dibagi menjadi beberapa departemen fungsional seperti produksi, terus ada pengiriman, pemasaran, dukungan pelanggan, dan keuangan. Nah, pekerjaan dalam area fungsional ini ditentukan dan kemudian rekrutmen dimulai untuk jabatan dan tanggung jawab pekerjaan tertentu. Nah, biasanya pada awalnya generalis yang dapat melakukan banyak tugas dipekerjakan. Seiring bertumbuhan perusahaan, perekrutan itu menjadi lebih terspesialisasi. Yang terakhir adalah manajemen tim. Nah, satu-satunya elemen terpenting dari model bisnis adalah tim manajemen yang bertanggung jawab untuk membuat model itu berfungsi. Tim manajemen yang kuat itu memberikan model kredibilitas insan kepada investor, terus juga pengetahuan khusus pasar langsung, dan pengalaman dalam mengimplementasikan rencana bisnis. Tim manajemen yang kuat mungkin gak dapat menyelamatkan model bisnis yang lemah, tapi dia bisa mengubah model dan mengidentifikasikan kembali bisnis sebagaimana diperlukan. Terus akhirnya sebagian besar perusahaan sampai pada titik memiliki beberapa eksekutif senior atau manajer. Namun, terampilnya manajer itu bisa menjadi sumber kelemahan kompetitif. Tantangannya adalah menemukan orang yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menerapkan pengalaman itu pada situasi baru. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang raising capital. Meningkatkan modal adalah salah satu fungsi terpenting dalam pendirian bisnis pemula dan tim manajemennya. Nah, tidak memiliki cukup modal untuk beroperasi secara efektif adalah alasan utama mengapa begitu banyak bisnis baru yang gagal. Nah, banyak pengusaha awalnya itu dalam tanda kutip bootstrap untuk mendapatkan bisnis, menggunakan dana pribadi yang berasal dari tabungan, terus uang muka kredit, pinjaman ekuitas rumah, atau dari keluarga dan teman. Dana jenis ini sering disebut sebagai modal benih. Setelah dana tersebut habis, jika perusahaan tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasi, modal tambahan akan dibutuhkan. Sumber modal tradisional termasuk inkubator, bank komersial, angel investor, firma modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munifah Hanum. Saya mahasiswi D3B Manajemen Pemasaran 2018. Types of e-commerce. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan transaksi perdagangan elektronik. Salah satunya adalah dengan melihat sifat peserta dalam transaksi perdagangan elektronik. Nah, di sini ada 3 kategori utama perdagangan elektronik. Yang pertama ada B2C atau bisnis ke konsumen, yang kedua ada B2B atau bisnis ke bisnis, yang ketiga ada C2C atau konsumen ke konsumen.
Ada 7 jenis B2C business models. Yang pertama itu ada e-tailer, community provider, content provider, portal, transaction broker, market creator, dan service provider. Yang pertama, e-tailer atau online retail stores. E-tailer adalah penjualan yang dilakukan secara online dengan internet untuk keperluan toko eceran. Nah, pihak yang melakukan kegiatan retail atau e-tailing ini disebut dengan e-retailer. Bisnis ini termasuk ke dalam bisnis B2C, business to customer, yaitu transaksi online yang terjadi antara perusahaan dan konsumen individu. Nah, contoh dari e-tailer itu kayak Amazon, redenvelope.com, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada community provider. Nah, community provider itu menyediakan tempat pertemuan online, di mana orang dengan minat yang sama itu bisa berkomunikasi dan menemukan informasi yang berguna. Contohnya itu seperti Facebook, Google+, iVillage, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada portal. Portal itu apa sih? Jadi portal itu adalah poin awal atau gateway untuk memasuki web serta dengan konten khusus dan layanan lainnya, dan sering digambarkan sebagai situs di mana pengguna memakainya sebagai homepage. Contohnya itu kayak Google, Bing, Yahoo, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada transaction broker atau broker transaksi. Teman-teman pasti tahu kan, broker itu adalah orang yang menjadi pihak perantara antara pembeli dan juga penjual. Nah, transaction broker ini menghemat uang dan waktu dengan memproses transaksi penjualan online dan mengambil keuntungan komisi setiap kali transaksi terjadi. Contohnya itu eTrade.com dan lain sebagainya. Kemudian ada service provider, yaitu penyedia layanan, menyediakan aplikasi web 2.0 seperti sharing foto, sharing video, dan keuntungan pengguna konten sebagai layanan. Menyediakan layanan lain seperti penyimpanan data online dan data backup, contohnya itu seperti Dropbox, Google Apps, photobucket.com, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang business to business atau B2B business models. Perdagangan antara perusahaan bisnis ke bisnis merupakan pasar yang besar. Business to business e-commerce mengacu pada transaksi komersial pada perusahaan. Sekitar 80% B2B secara online e-commerce masih didasarkan pada sistem proprietary untuk elektronik pertukaran data elektronik atau yang bisa disingkat EDI. Nah, dalam B2B business models, di sini yang pertama akan kita bahas adalah e-distributor. Distributor itu biasanya dimiliki oleh satu perusahaan yang melayani banyak pelanggan. Kemudian yang akan kita bahas adalah private industrial networks atau jaringan industri swasta, yang umumnya terdiri atas satu perusahaan besar yang menggunakan extranet untuk terhubung dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya. Nah, jaringan ini dimiliki oleh pembeli, dan dengan jaringan ini perusahaan, pemasok, distributor, dan mitra bisnis penting lainnya yang telah ditunjuk dapat saling berbagi rancangan dan pengembangan produk, pemasaran, penjadwalan produksi, manajemen persediaan, dan komunikasi tidak terstruktur termasuk gambar dan juga email. Selanjutnya ada e-procurement atau pengadaan. Nah, e-procurement ini adalah kependekan dari pengadaan elektronik dan menjelaskan pembelian barang atau jasa dengan sistem elektronik yang seringkali melalui jaringan digital seperti internet. Nah, pengadaan elektronik ini biasanya merupakan bagian integral dari e-commerce dan juga e-business. Di bidang e-procurement, metode komunikasi modern dikombinasikan dengan prosedur pengadaan klasik dan proses terkait dikelola secara elektronik ataupun digital. Nah, ini adalah salah satu contoh dari e-procurement. Ada situs BILDCO atau Abu Dhabi National Co for Building Materials. Kemudian yang akan kita bahas adalah industry consortium, marketplace yang bersifat vertikal, artinya hanya melayani industri dengan spesifikasi produk tertentu. Jadi ciri-cirinya itu memiliki sedikit pembeli, banyak penjual, pembeli memiliki kontrol dan harga tetap. Nah, di sini contohnya itu agromaret.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there, my name is Octaviana Mukti, and di video ini aku mau mempresentasikan 4 bab terakhir yang terdapat di chapter 2. Langsung aja yuk ke bab pertama yang mau aku bahas, yaitu bagaimana sebuah internet dan web dapat mengubah industri. Oke, di era digital seperti sekarang ini, model bisnis yang lama atau model bisnis yang konvensional digantikan menjadi model bisnis yang digital. Sebabnya, para kompetitor baru akan lebih mudah muncul karena mereka minim hambatan kayak gitu. Karena dengan minim hambatan maka munculnya para pesaing baru atau para kompetitor baru itu akan semakin mudah.
Faktor yang kedua yaitu adanya ancaman barang pengganti. Kenapa? Karena sekarang aja kita pembelajaran dari pembelajaran langsung digantikan menjadi e-learning gitu kan. Kita yang pembelajaran langsung membutuhkan buku fisik, yang buku kertas gitu, di e-learning kita lebih banyak membutuhkan e-book. Nah, ancaman barang pengganti yang seperti itulah yang dapat mempengaruhi suatu industri. Yang ketiga adalah daya tawar pembeli. Nah, daya tawar pembeli ini maksudnya akan semakin meningkat gitu. Kita sebagai pembeli lebih mudah untuk membeli produk melalui e-commerce kan, bisa 24 jam dan dimanapun dan kapanpun kayak gitu. Asal di internet kita lebih mudah untuk ingin membeli produk gitu. Nah, dengan ini daya tawar pembelinya akan semakin meningkat. Juga dibarengi dengan dapat mengubah suatu industri. Nah, faktor yang keempat yaitu daya tawar pemasok. Sama aja, kita sebagai pembeli kita lebih mudah untuk menjual produk kita gitu. Kita tinggal upload di e-commerce kita, misalnya Shopee atau Tokped gitu. Kita kasih caption, ya udah gitu. Itu gampang banget. Jadi dengan ini daya tawar pemasoknya semakin meningkat juga dan dapat mempengaruhi industri. Faktor yang terakhir yaitu adalah persaingan di antara para pesaing yang ada. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita jual produk di e-commerce gitu, produknya satu gitu yang mau kita jual hand sanitizer gitu misalnya. Nah, ini penjual-penjual yang sebelumnya ini juga udah ada kan pastinya dan banyak banget. Nah, itu yang menimbulkan persaingan di antara para pesaing yang ada dan akibatnya itu dapat mempengaruhi industri. Bab selanjutnya yang akan aku bahas yaitu adalah rantai nilai industri dan perusahaan. Rantai nilai industri dan perusahaan biasanya mencangkup seluruh kegiatan yang akan dijalankan oleh si perusahaan dan industri ini sendiri. Kegiatan utama ini biasanya mencangkup kegiatan logistik masuk, logistik keluar, penjualan, dan pemasaran. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan ini biasanya terdapat aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan atau industri tersebut. Ada dua jenis aktivitas yang dijalankan. Yang pertama ada primary activities dan yang kedua ada supported activities. Di dalam aktivitas-aktivitas ini ada juga yang disebut dengan inbound logistik. Inbound logistik merupakan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan material sebelum digunakan. Yang kedua adalah operation. Operation ini aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Yang ketiga ada outbound logistik. Outbound logistik adalah aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke konsumen, singkatnya dia distributor. Yang keempat itu ada marketing and sales. Ini aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar dapat membeli dan tertarik terhadap produk kita. Yang kelima itu ada service. Service ini aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk. Atau singkatnya ini service ini pelayanan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang firm value add. Firm value add ini biasanya masih berkaitan langsung dengan rantai nilai. Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, rantai nilai ini berisi seluruh kegiatan yang akan dijalankan oleh suatu organisasi. Sedangkan value add ini menselaraskan atau mensinkronkan seluruh kegiatan bisnis di antara pemasok, pembeli, dan mitra yang bergerak di bidang industri yang sama maupun berbeda. Supaya rantai nilai ini berjalan dengan baik, maka dibutuhkan value add atau dengan kata lain dibutuhkan teknologi informasi yang dapat mendukung jalannya rantai nilai sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien. Oke. Aku akan menjelaskan bab yang terakhir yaitu bab 5 yaitu strategi bisnis. Berbicara tentang strategi bisnis, aku punya di sini ada 5 cara yang mendukung atau menunjang strategi bisnis itu dapat berjalan baik dan lancar. Last but not least, bab terakhir yang akan aku bahas yaitu adalah 5 strategi bisnis yang bisa kita jalankan. Yang pertama, beriklanlah di Google AdWords. Maksudnya kita bisa memanfaatkan platform iklan seperti Instagram, Facebook, Twitter untuk mengiklankan produk kita dan e-commerce kita. Yang kedua itu adalah meriset harga secara rutin agar kita tidak menjual harga di atas pasaran maupun di bawah pasaran. Yang ketiga, remarketing kunjungan di e-commerce. Yang keempat, memanfaatkan mobile friendly. Yang kelima, kita membuka kemungkinan konsumen untuk tidak bertransaksi. Ini optionnya kita bisa bikin wishlist gitu loh, option wishlist atau add to keranjang dulu, add to cart itu agar si konsumen tidak merasa dipaksa untuk membeli produk kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.